Perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang galaksi dan kosmologi telah membawa manusia pada pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana alam semesta terbentuk, berkembang, dan berisi berbagai fenomena luar biasa, mulai dari bintang yang lahir dan mati, planet-planet yang mengitari bintang, hingga radiasi kosmik yang menjadi bukti awal mula alam semesta melalui teori Big Bang. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini dalam persiapan untuk kompetensi sains nasional atau KSN di bidang astronomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atar Nebras dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keberuntungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Di materi galaksi dan kosmologi terdapat beberapa subbab, yaitu yang pertama galaksi dan yang kedua kosmologi. Sebelum itu, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Istilah galaksi berasal dari bahasa Yunani yaitu gala yang artinya susu. Galaksi adalah sebuah sistem yang terikat secara gravitasi. Umumnya tersusun atas materi gelap, gas, debu, dan bintang-bintang. Kosmologi adalah ilmu yang mempelajari tentang alam semesta sebagai entitas keseluruhan. Kata kosmologi diturunkan dari bahasa Yunani yaitu kosmos yang artinya harmoni atau keteraturan. Kosmologis berurusan dengan pembentukan evolusi, masa depan, dan komponen penyusun alam semesta. Kita masuk ke subbab pertama yaitu galaksi. Galaksi adalah benda langit yang kita dapat amati dari bumi. Galaksi merupakan sebuah sistem yang terdiri dari miliaran bintang, debu, gas, nebula, dan gugus bintang yang terikat secara gravitasional. Di dalam galaksi juga terindikasi adanya materi gelap atau dark matter. Galaksi dapat dikelompokkan berdasarkan morfologinya, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada galaksi elips, yaitu ukurannya besar, berisi bintang tua atau populasi 2, dan sedikit mengandung debu dan gas sehingga tidak ada pembentukan bintang-bintang lagi. Dan yang kedua ada galaksi spiral, memiliki lengan spiral, banyak bintang-bintang muda atau populasi 1, dan banyak debu dan gas di daerah piringan. Lalu yang terakhir ada galaksi irregular, yaitu galaksi yang bentuknya tidak teratur dan arah rotasinya dan komponen-komponennya tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Untuk lebih mengingat, maka kita dapat mengingat dengan membuat diagram Garpu-Tala Hubble yang telah dirumuskan oleh Edwin Hubble yang bisa dilihat dari gambar di bawah ini. Galaksi kita bernama galaksi Bima Sakti yang memiliki bentuk spiral. Komponen galaksi spiral dapat dibagi menjadi bulge galaksi, halo galaksi, dan piringan. Dapat dilihat dari gambar di bawah ini. Yang pertama ada bulge galaksi yang berisi bintang-bintang tua dan sangat rapat. Di pusat terdapat supermassive black hole. Dan yang kedua ada halo galaksi yang berisi gugus bola dan bintang-bintang tua. Dan yang ketiga ada piringan yang berisi dengan debu dan gas serta bintang-bintang muda. Dari pengamatan rotasi galaksi dipercaya bahwa adanya dark matter. Hal ini terlihat dari pengukuran kecepatan rotasi pada R yang besar, seperti di gambar di bawah ini. Mengukur jarak bintang atau ekstragalaksi atau galaksi di luar Bima Sakti dapat dilakukan dengan berbagai macam metode. Metode yang digunakan tergantung dengan jarak dari bumi. Berikut adalah skema mengukur jarak benda langit. Seorang astronom melakukan pengamatan untuk mempelajari alam semesta dini. Astronom tersebut mendapatkan spektrum sebuah galaksi sebagai berikut yang bisa dilihat di gambar di bawah ini. Nomor 1. Berapakah redshift galaksi yang didapatkan oleh astronom tersebut? Gunakan R sama dengan 10.973.731 M⁻⁻1. Dapat dilihat dari gambar di atas, lambda ops dapat dicari dengan menggunakan perskalaan dengan penggaris sebagai berikut. Hasil akan berbeda karena layar akan berbeda. Dalam kurung lambda ops dikurang 6.500 angstrom dibagi 7.000 dikurang 6.500 angstrom sama dengan 21 mm dibagi 23 mm. Lambda ops sama dengan 6.956 angstrom. Lambda O adalah 1 per angstrom sama dengan R dalam kurung 1 per M kuadrat dikurang 1 per N kuadrat. 1 per lambda sama dengan 10973731 M⁻⁻1
dikali 1/2 pangkat 2 dikurang 1/3 pangkat 3. Lambda sama dengan 6561,1228 angstrom. Sehingga redshift galaksi tersebut adalah Z sama dengan lambda ops dikurang lambda O dibagi lambda O sama dengan 0,06. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 2. Dari spektrum yang didapatkan oleh astronom pada soal di atas, tentukan temperatur alam semesta saat galaksi tersebut mengemisikan cahayanya. Diketahui temperatur CMB saat ini adalah 2,73 K. Pembahasan nomor 2. Jadi hubungan temperatur dan redshift adalah T berbanding lurus dengan 1 ditambah Z. Sehingga TZ per TO sama dengan 1 tambah Z. Jadi TZ sama dengan 2,8938 K. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya kita ke nomor 3. Observatorium Nasional dibangun di Timau, Nusa Tenggara Timur. Di Observatorium Nasional memiliki diameter 3,8 meter dan rentang transmisivitas 0,3 sampai 2,2 koefisien M. Jika salah satu misi dari teleskop tersebut adalah mengamati galaksi emitter Lyman alpha, tentukan pergeseran galaksi paling besar yang dapat diamati. Jadi pembahasan dari nomor 3 adalah fitur Lyman Forest dapat diamati garis Lyman alpha. Garis Lyman alpha diam dapat dicari dengan 1 per lambda sama dengan R dikali 1 per M kuadrat dikurang 1 per N kuadrat. 1 per lambda sama dengan 10973731 M pangkat min 1 dikali 1 per 1 kuadrat dikurang 1 per 2 kuadrat. Jadi lambda sama dengan 0,1215 koefisien M. Sehingga redshift Z sama dengan lambda OBS dikurang lambda EM dibagi lambda EM sama dengan 2,2 dikurang 0,1215 dibagi 0,1215 sama dengan 17,107. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 4. Waktu 0 didefinisikan ketika pertama kali Big Bang. Setelah Big Bang, ada beberapa kejadian di alam semesta seperti yang tertera di bawah ini, kecuali jawabannya adalah A, karena decoupling neutrino terjadi 1 second setelah Big Bang. Selanjutnya kita ke nomor 5. Dari pilihan di bawah ini, manakah pilihan yang benar mengenai materi gelap di alam semesta? Pernyataan yang A. Cold dark matter bersifat men-smooth out struktur alam semesta. Pernyataan ini adalah salah. Yang B. Steril neutrino termasuk ke dalam cold dark matter karena masanya. Pernyataan ini salah. Yang C. Hot dark matter memiliki massa dengan orde kilo elektron volt. Pernyataan ini salah. Selanjutnya yang D. Sifat dari cold dark matter adalah mengumpulkan materi. Pernyataan ini benar, jadi jawabannya adalah D. Gunakan pernyataan berikut untuk soal nomor 6 sampai dengan 8. Persamaan Friedman adalah persamaan yang digunakan untuk menyatakan laju pengembangan alam semesta. Persamaan tersebut dinyatakan dengan angstrom dibagi A kuadrat sama dengan 8πg dibagi 3. Dikali rho M ditambah rho R ditambah lambda C kuadrat dibagi 3 dikurang KC kuadrat dibagi A kuadrat. Pengamatan kosmologi selalu dilakukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Hasil rilis data dari Planck Collaboration 2018 dapat dilihat dari gambar di bawah ini. Selanjutnya kita ke nomor 6. Didefinisikan jika kerapat kritis adalah kerapatan materi yang dibutuhkan untuk menjelaskan ekspansi dari alam semesta yang datar tanpa adanya radiasi dan dark energy. Tentukan persamaan untuk mencari kerapatan kritis alam semesta. Pembahasan nomor 6 adalah kerapatan kritis yang dinyatakan pada poin A berarti rho R sama dengan 0, lambda sama dengan 0, dan K sama dengan 0. Sehingga angstrom dibagi A kuadrat sama dengan 8πg dibagi 3 rho M. H kuadrat sama dengan 8πg dibagi 3 dikali rho C. Rho C sama dengan 3H kuadrat dibagi 8πg. Kerapatan kritis saat ini adalah rho CO sama dengan 3HO pangkat 2 dibagi 8πg. Sama dengan 8,623 dikali 10 pangkat min 27 kg per meter kubik. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya kita ke nomor 7. Dari pengamatan latar belakang kosmik pada panjang gelombang mikro, didapatkan bahwa alam semesta berkubatur datar. Jadi pertanyaannya adalah, turunkan persamaan untuk mencari omega lambda. Lanjut ke pembahasan di nomor 7. Jika alam semesta datar, omega M ditambah omega R ditambah omega lambda tambah omega K sama dengan 1. Rho M dibagi rho C ditambah rho R dibagi rho C
ditambah omega lambda ditambah omega K sama dengan 1. 8 pi G dibagi 3H kuadrat dalam kurung rho M ditambah rho R tutup kurung ditambah omega lambda tambah omega K sama dengan 1. Jadi 8 pi G dibagi 3 dikali rho M ditambah rho R tutup kurung ditambah H kuadrat omega lambda ditambah H kuadrat omega K sama dengan H kuadrat. Bandingkan dengan persamaan Friedman sehingga omega lambda sama dengan lambda C kuadrat dibagi 3H kuadrat. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut ke nomor 8. Tentukan redshift ketika kesetaraan materi radiasi. Hint, rho M berbanding lurus dengan 1 ditambah Z pangkat 3 dan rho R berbanding lurus dengan 1 ditambah Z pangkat 4. Selanjutnya kita bahas ke nomor 8. Kesetaraan dinyatakan dengan rho M sama dengan rho R. Rho M 0 dalam kurung 1 ditambah Z pangkat 3 sama dengan rho R 0 dalam kurung 1 ditambah Z pangkat 4. Omega M 0 dalam kurung 1 tambah Z pangkat 3 sama dengan omega R 0 dalam kurung 1 tambah Z pangkat 4. Jadi 1 ditambah Z sama dengan omega M 0 dibagi omega R 0. Jadi 1 ditambah Z sama dengan omega B 0 ditambah omega CDM 0 dibagi omega R 0. Lalu 1 ditambah Z sama dengan 3731,796. Jadi Z sama dengan 3730,796. Jadi jawabannya adalah E. Selanjutnya kita ke nomor 9. Salah satu permasalahan di kosmologi adalah Hubble tension. Permasalahan ini menitik beratkan kepada perbedaan nilai konstanta dalam kosmologi. Berikut ini adalah hasil pengamatan dari HO. Bisa dilihat dari gambar di bawah ini. Nah, sebuah pengamatan dilakukan oleh teleskop SDSS dan mendapatkan spektrum galaksi sebagai berikut. Bisa dilihat dari gambar di bawah ini. Pertanyaan nomor 9 adalah, berapakah selisih jarak terbesar galaksi tersebut akibat perdebatan ini? Lanjut kita ke pembahasan dari nomor 9. Lambda diam H alpha sama dengan R dalam kurung 1 per M kuadrat dikurang 1 per N kuadrat. Jadi lambda sama dengan 6561,123 angstrom. Garis H alpha jatuh pada 14 dibagi 17 dikali 1000 ditambah 8000 angstrom sama dengan 8823,529 angstrom. Maka redshift sama dengan lambda ops dikurang lambda 0 dibagi lambda 0 sama dengan 0,345. Untuk mencari jarak sama dengan Z kali C dibagi H0. Maka selisih jarak adalah ZC dalam kurung 1 per H0, max dikurang 1 dibagi H0, min. Maka delta D sama dengan 0,345 dikali 3 kali 10 pangkat 5 dalam kurung 1 per 69,8 dikurang 1 per 74. Maka hasilnya adalah 84,159 mpc. Jadi jawabannya adalah E. Nomor 10. Jika Anda seorang astronom dan hendak menggunakan data yang diberikan untuk nilai H0, manakah yang Anda akan pilih dari pilihan di bawah ini? Nah, jawabannya adalah A. Karena ketidakpastiannya yang paling kecil. Berdasarkan materi tentang galaksi dan kosmologi tadi yang sudah kita bahas tadi, kita jadi tahu ya apa itu galaksi dan kosmologi. Mereka dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari seperti navigasi dan GPS. Ternyata astronomi sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Bagaimana? Ternyata fisika itu sangat mudah ya, asalkan kita rajin berlatih. Maka dari itu, jangan lupa belajar dan berlatih, serta banyak baca bukunya ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.